Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan roh Elohim tinggal di dalam kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya pola ini sudah dari perjanjian lama, ya, bahwa tabernakel itu atau kemah pertemuan yang kemudian jadi bait suci, ya. Bait suci itu meniru atau sesuai dengan peta apa kemah suci, ya. Di zaman Musa berupa kemah di mana ada 4 pintu dan masuk ada mesbah korban, ada pembasuhan dulu baru mesbah korban, ya. Seterusnya ada tahapan-tahapan yang masuk ruang kudus, ada kekinian, ada roti tunjukkan, dan ada mesbah dupa. Kemudian di tempat ruang maha kudus ada tabut perjanjian di situ. Di tengah-tengah 2 kerubim, di dalam tabut itu atau peti perjanjian itu ada mana di dalam buli-buli, ada apa, Torah, ya, Torah, loh batu, ya. Kemudian ada tongkat Harun yang bertunas dan berbunga. Nah, di situ. Nah, disitulah Tuhan akan berbicara. Saudara, itu sebetulnya melambangkan sangat dalam maknanya, sangat universal, ya. Melambangkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Bahwa kita ini membawa sebetulnya di dalam diri kita suatu peta, ya, suatu sebetulnya kitalah yang disebut bait suci, ya. Bait suci itu bukan gereja, bukan juga bangunan, ya, dalam bentuk bagus apapun. Tapi yang firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamulah bait suci itu, ya, di mana Roh Kudus tinggal dan bertahta di situ. Tubuhmu itu adalah bait suci, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Demikian juga 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Nah, kasih Tuhan yang hebat sekali bahwa kebenaran ini saudara dipraktekkan, ya. Hidup kita ini itu berbanding terbalik, dia bilang itu, ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Amin. Kalau kita tabur benih apa, ya? Kacang. Ya, berbuah kacang. Kalau kita tabur kelapa, ya tunggu waktunya kelapa akan, kalau kita rawat-rawat, ya. Nah, di dunia ini yang paling mendapat pahala berkat yang terbesar, ya, bukan orang juga paling kaya. Orang paling kaya juga belum tentu dia bisa nikmati dia punya kekayaan. Banyak orang kaya saya lihat nggak bahagia loh. Dari gesturnya saja, dari, ya, bukan itu juga. Tapi orang yang sebenarnya paling akan menuai yang hebat dan sangat luar biasa, orang itu yang menabur yang terbaik. Saudara tahu, mesbah itu apa, saudara? Mesbah, ya, di mana daging itu dibakar, ya. Baik itu domba yang sempurna yang dibersihkan, keluar perutnya, tinggalkan itu lemak-lemak sisa. Pokoknya yang terbaik itu dibakar itu. Atau lembu sapi, atau merpati. Itu lambang apa, saudara? Sebenarnya pertama-tama itu lambang kurban itu dari sejak Adam sudah ada, bukan dari Abraham, bukan cuma dari Abraham. Tuh, manusia ketika berdosa, mereka kehilangan baju kemuliaan mereka. Bukan nggak ada baju, bukan benar itu. Manusia itu diciptakan pertama ada baju kemuliaan, ya, seperti malaikat-malaikat. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang, ya.
dan mereka telanjang. Nah, Tuhan bikin apa, saudara? Tuhan bikin ambil baju dari kulit domba. Berarti ada apa, saudara? Ada korban. Bukan Tuhan coba sulap begitu. Nah, pasti dia cari, dia ambil domba. Dia korbankan domba ini. Dia bikin baju, ya, menutupi tubuh Adam dan Hawa. Itu korban. Ada tahu, ya? Dan korban yang paling pertama dilakukan oleh Adam ketika Adam jatuh karena mereka sudah berpuasa 40 hari dan sangat lemah dan mereka sudah tidak mau hidup lagi kalau Tuhan tidak kembalikan mereka ke Taman Eden. Ini Adam ceritanya jatuh dari tebing yang tinggi, jatuh di bebatuan, bahkan dikatakan di sana hancur tubuhnya. Ya. Bayangkan dari ketinggian sekian jatuh di bebatuan. Ya. Kemudian juga karena Hawa juga sudah, ya, dia tidak sanggup hidup kalau tidak ada Adam. Hawa juga sudah menyusul ikut. Artinya mereka sudah mati, saudara. Tapi Tuhan Maha Kuasa sangat menyayangi mereka seperti seorang bapa. Memang betul, kita ini menyebut Tuhan itu bapa. Karena memang dia itu terhadap kita seperti orang tua. Kita ini anak-anaknya. Jadi waktu Adam dia bangkitkan dan Hawa, dia katakan, Adam, ya, engkau akan kembali ke Taman Eden. Waktu aku menjadi daging dari keturunanmu pada hari kelima. Jadi Adam mengucap syukur, dia ambil darahnya dia ambil, dia kumpul di atas daun, dia bikin mesbah dari batu, dia susun batu, dia bikin mesbah, dia persembahkan darahnya kepada Tuhan. Dia bilang, ini Tuhan adalah persembahan kami, karena Tuhan sangat baik, Tuhan mengasihi kami sehingga kami dihidupkan kembali. Maka Tuhan sangat terenyuh, Tuhan berkata begini, Adam, karena engkau telah mempersembahkan darahmu, aku juga akan mempersembahkan darahku pada waktu aku menjadi daging dari keturunanmu. Jadi saudara, yang menjadi Yeshua Mesias, menjadi juru selamat, dia adalah Bapa Yahweh sendiri. Udah itu Tuhan memang cuma satu. Juru selamat itu kalau Anda cari cuma satu. Cuma Bapa Yahweh itu juru selamat. Ya, saudara. Memang secara teknis, tetapi secara logika manusia, dia datang memang menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi guru, menjadi imam, jadi raja segala raja. Bahkan dia di dalam Yesaya 9:5 katakan bahwa dia adalah Elohim yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja damai. Pemerintahan kedaulatan ada di atas pundak. Karena sehat ajaib. Dia semua, saudara. Di dunia ini dia yang pegang semua. Orang bilang dia nabi, betul. Dia nabi, tapi bukan cuma sekedar nabi. Ya. Dia guru, dia imam, dia tabib. Dia yang terbaik dari semua. Dan sebenarnya dia adalah Yahweh Elohim sendiri. Anda tidak salah Anda menyebut dia anak Elohim. Karena dia keluar dari pribadi Bapa. Bisa juga memang disebut anak Elohim. Dia menjadi prototipe daripada bagaimana manusia dilahirkan kembali, dan dia menjadi yang sulung dan bangkit dari antara orang mati. Orang juga ini kalau Tuhan belum datang, belum terangkat, mungkin kalau setua ya orang pasti meninggal kan. Tapi waktu kita akan bangkit. Orang-orang percaya itu yang akan tetap selamat. Dia bangkit dan mengalami transformasi menjadi tubuh kebangkitan surgawi. Jadi itu semodel malaikat-malaikat itu. Nah, jadi kasih dalam Tuhan, Anda harus tahu Anda lah bait itu, Anda mesbah itu. Sudah tahu di dalam diri kita ini, ya. Kita ini sebenarnya adalah sekumpulan energi, ya. Daging kita ini sekumpulan energi, ya.
Nah, saudara, di dalam roh ya, kita adalah bait, kita adalah mesbah itu. Kita mempersembahkan pertama-tama apa, saudara? Kedagingan kita, energi kita. Ya. Anda kalau punya hidup seperti itu, saya lihat memang saudara secara manusia orang lihat orang sama-sama hidup manusia semua makan nasi lah. Kalau lihat sepintas nggak beda. Tapi kalau bicara daya tahan orang yang memahami, memandang dirinya sebagai bait, sebagai mesbah, sebagai dia adalah persembahan yang hidup, sebagaimana Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa, saudara? Kita mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tenaga kita, kenyamanan kita, ya, pikiran kita, ya, energi roh, jiwa, tubuh kita. Saudara, saya katakan di dunia ini ada 3 aspek. Ada dimensi roh, ada jiwa atau emosi, intelek kita itu adalah jiwa. Dan ada jasmani kita. Berbeda itu. Semua memiliki ada sesuatu energi, kekuatan, saudara. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita memandang kita sebagai persembahan yang hidup, ya, kita tidak akan takut lapar, haus, biarpun kita kadang-kadang harus menderita karena kita menghadapi pergumulan, kita akan jadi kuat. Ya. Karena kita ibarat kata ini, kita ini adalah daging, tubuh kita ini dipersembahkan di atas mezbah, menjadi korban bakaran. Jadi relakan sakit, rela, saudara. Dihina, direndahkan, dipojokkan, ya kan? Mengalami tekanan, pergumulan, persoalan. Saudara, kita memandang diri kita, ini korban, siap Tuhan, sakitnya saya. Ini sama dengan kenikmatan dipersembahkan pada Tuhan. Itu, saudara, ibarat daging yang dibakar. Keangkuhan, kecongkakan kita, ketinggian kita dibakar. Kalau masih ketinggian berarti itu belum dibakar, itu dia daging. Masih sombong kalau atau masih egonya kuat, nggak bisa tersinggung, waduh belum dibakar itu. Masih kuat dia daging. Daging yang sudah dipersembahkan sama yang sudah dipantek, saudara. Ya. Ini semua sudah ditombak, ceng, nggak berkutik lagi, saudara, daging itu nggak berkutik. Ya. Jadi lihat-lihat aja, ini kelihatan rohani, tapi kalau dia juga disinggung, dia harga diri, ngamuk dia, berarti DP daging itu masih kuat. Enggak sabaran, orang kalau dengan Tuhan itu sabar luar biasa. Iya, saudara. Minggu lalu saya bicara soal manusia kualitas berlian. Berlian itu diproses ke dalam panas, tekanan tinggi, segala macam. Orang di dunia ini saya melihat memang pertama ada proses fisik. Mungkin proses fisik saya so lewat dulu. Saya kalau dari itu kalau meditasi dulu berdoa, biar pernah kejadian. Sudah keras, sakit, nyamuk sudah berhubung, cuek. Hati itu dengan Tuhan. Kayaknya kalau penderitaan saya sudah ini, sehingga waktu saya masuk di sekolah Alkitab, Tuhan bicara langsung, Tuhan panggil saya bicara. Saya dengan Tuhan itu. Saya enjoy, orang bilang menderita puasa 3 hari 3 malam, saya enjoy. Kenapa? Waktu kita menderita lapar, kita memandang diri kita lagi dipersembahkan. Iya Tuhan, energi saja, bakar ini lemak-lemak, kolesterol, panas di tubuh. Saya menganggap ini persembahan sama Tuhan ini. Tenaga saya, sakitnya saya, begitu. Ini enjoy aja. Sakit saja kita enjoy loh, bagaimana? Sebenarnya, saudara. Ya. Jadi saya enjoy lah. Orang menderita banyak mental, banyak teman-teman, waduh sampai berkelahi, nggak terima, nggak apa, pokoknya nggak tahan. Saya semua program saya ikuti. Doa puasa 40 hari, 40 malam, ikut ada. Banyak yang sudah gugur, belasan hari sudah gugur. Itu.
itu menjadi kekuatan mental yang hebat, ya. Karena kita memandang diri kita ini persembahan, lagi dibakar loh kita ini. Lagi dipersembahkan sama Tuhan. Iya Tuhan, harga diri saya, iya. Itu fisik ya. Kalau mental, oh nanti pasti saudara alami. Nah sebenarnya kita di semua keadaan itu, saudara, orang dialami pergumulan mental roh itu, orang manusia nggak bisa lihat loh. Tapi biasa Tuhan perhadapkan apa yang paling dia benci, dia tidak suka, dia paling alergi. Tuhan perhadapkan biasanya begitu, saudara. Kalau siapa takut sesuatu, Tuhan mau perhadapkan itu. Jadi, saudara ikut Tuhan memang gampang-gampang susah. Yang penting ketaatan, ya. Jadi begitu, saudara. Sekarang hidup itu seperti itu. Nah, saudara tahu, kalau kita punya pola seperti itu, ya. Saudara tahu, secara ilmiah juga kalau pakai alat, saudara, kita ini manusia memancarkan kalor, panas. Ya. Jadi jangan ada orang pikir begini, baptisan api, tentang baptisan api, bahwa manusia yang dilahirkan, diubahkan itu harus mengalami baptisan air dulu, baru baptisan api. Mereka pikir api dari langit atau bagaimana. Baptisan api itu setiap pergumulan dan penderitaan. Sudah tahu, orang manusia hidup itu dia kayak di dalam api dia itu. Ya. Manusia ini kalor, ini makanan yang kita makan di dalam tubuh ini menghasilkan panas. Panas. Kalau pakai alat sudah, wah apalagi terang-terangan begini, itu kelihatan tuh, menguap-menguap itu tubuh kita ini. Kalau orang pakai inframerah, ya, biar di dalam gedung, saudara, ini ada tembok tebal ya, 100 meter sana rumah, mereka bisa lihat loh, pakai alat canggih. Oh ada berapa orang di dalam rumah bergerak-gerak ini. Itu karena panas tubuh itu, dia deteksi. Memang terbentuk manusia, dia lihat. Nah, memang itu seperti apa ya? Itu biasa di film-film saudara lihat. Kenapa? Panas tubuh. Baptisan api itu setiap pergumulan yang Anda hadapi, terutama secara roh dan mental, itulah baptisan api. Baptisan pertama fisik, air. Tapi baptisan api setiap pergumulan penderitaan yang dihadapi. Nah, saudara, supaya menjadi orang yang berhasil, saudara, Anda harus punya pola kehidupan seperti itu. Ya. Anda mempersembahkan yang terbaik dalam hidupmu apa? Bukan berlian Anda, bukan uang. Kalau Anda punya berlian sih, rata-rata kita belum punya berlian semua. Bukan uang, bukan semua waktu Anda. Bukan. Persembahan yang terbaik adalah penyerahan diri, tubuh, roh, jiwamu itu diserahkan. Itulah persembahan yang terbaik. Engkau siap alami apapun yang Tuhan suruh. Ya. Apapun yang Tuhan suruh hadapi, hadapi. Lakukan, kerjakan. Ya. Tanggung jawab di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu firman juga berkata, barang siapa takut mati, itu cepat mati. Tuhan bilang, kalau kamu berani mati karena aku, kamu berani kehilangan nyawa karena aku, justru kamu akan mendapatkan nyawamu. Ini hidup ini seperti itu. Kalau mau percaya sungguh-sungguh. Amin. Di dunia ini orang yang meraih yang terbaik, orang yang punya pengiringan yang terbaik, seperti itu. Dan kemudian adalah orang benar. Orang biarpun dia anak Tuhan, kalau nggak benar, ya, belum tentu. Yang jelas firman berkata bahwa doa yang berkuasa itu adalah doa orang-orang benar. Amin, Ibu Lestari. Itu kamu suara yang terbesar, yang terbaik. Mesti yang terbaik, mentalitas yang terbaik. Ya. Jangan sama dengan kebanyakan orang, baru apa ngomel-ngomel, sungguh-sungguh, pikiran negatif. Nah, itu payah itu. Ya. Kalau yang terbaik sama dengan Daud, ya siap Tuhan. Apa-apa, ya siap. Nah,
Daud itu kenapa Tuhan sangat senang dengan dia? Dia mental pahlawan, mental ksatria, mental gagah perwira. Bukan berarti dia nggak ada takutnya, dia juga takut seperti manusia lain. Tapi karena dia sungguh-sungguh ya, mempersembahkan hidupnya, maka dia bisa melawan segala ketakutan. Oke? Jadi saudara, percaya waktu orang akan berdoa, orang akan berdoa dengan iman dan mentalitas seperti itu. Ya, kalau kita percaya, Tuhan katakan itu akan terjadi. Jadi kalau percaya, ya percaya kita punya cara seperti itu, bahwa kalau kita mau percaya apapun ya, itu kita percaya dan yakin itu akan terjadi. Jadi manusia saya katakan juga ada 3 aspek sama dia, tiga fase ya, digolongkan 3 tahap lah. Dia punya iman, ada iman jangka panjang. Pasti setiap manusia punya iman jangka panjang. Ya. Ada orang punya iman dan harapan visi jangka menengah. Atau kalau jangka menengah berarti misi ya. Kalau jangka panjang itu visi, ya. Suatu cita-cita, keinginan, keyakinan untuk jangka panjang. Jangka menengah itu misi. Dia punya tujuan apa? Dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Nah. Ada orang juga dia punya harapan dan iman saat ini dia lagi gumulkan jangka pendek. Ya. Dalam hari-hari ini atau 1 minggu ini atau 1 bulan ini, ya, itu jangka pendek. Kita beriman, saudara. Kalau kita berdoa, sungguh-sungguh percaya itu terjadi. Begitu, saudara. Oke, kita mau praktek ini. Ini sudah langsung praktek, ya. Maka kita adakan praktek, kita akan berdoa sepakat, kita percaya itu akan terjadi. Ya. Saudara, kita berubah. Nanti pulang di rumah, Anda harus DP nama reformasi. Pola pikir lama yang menghalangi, yang bodoh, wah, buang-buang semua. Oh, kita akan mengikuti teladan idola-idola di dalam Alkitab. Ya, Musa. Jangan teladan-teladan kok itu orang-orang dunia. Orang dunia banyak kelemahan. Minimal Anda punya teladan atau punya idola itu Musa, ya, Elia, Daud, atau Yeshua Masiah. Ya. Jadi bagaimana mereka punya cara beriman, percaya, dan kemudian susun. Ya. Mereka percaya. Tuhan katakan, ya, bahwa tidak ada perkara mustahil. Sebagaimana yang engkau percaya itu terjadi, itu terjadi. Memang ada yang engkau doakan mungkin langsung jadi, ada mungkin sebentar, ada mungkin nanti besok, ada begitu seterusnya. Percaya itu akan terjadi. Amin. Oke, yang penting kita berdoa sepakat dan kita percaya dengan totalitas gitu ya. Karena itu berdoa dengan bersemangat, sungguh-sungguh sepenuh totalitas. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum kita masuk pada pembinaan. Bapak Yahweh Tuhan langit dan bumi, berkati kami semua ya Tuhan, para pemirsa dan semua. Oh Tuhan, kami yang ada tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Tuhan memberkati semua yang menerima daftar kebenaran pengajaran firman-Mu, supaya kami mau memberikan dan menampilkan, mempersembahkan kepada Bapa Yahweh yang terbaik. Agar supaya kami beriman yang terbaik. Kami akan beriman mencapai Tuhan apa yang Tuhan ajarkan sebagaimana pada hamba-hamba-Mu, pada Musa, pada Elia, pada Daud. Demikian kami akan memiliki iman-iman seperti mereka itu. Kami akan berdoa. Kalau kami sakit, kami langsung sembuh. Kami yang jadi kuat, susah dihidupkan. Tuhan berkekurangan, Tuhan Engkau sanggup untuk membuka pintu-pintu berkat mencurahkan berkat. Kami percaya kuasa Tuhan Maha Dahsyat akan bekerja. Semua kami Tuhan saat ini
Kami siap akan diberkati lewat penyembahan dan doa sepakat. Dan semua pemirsa juga yang melihat tayang ini, mereka dijamah oleh Tuhan apapun pekerjaan. Jika mereka berseru kepada nama-Mu yang kudus, Yahweh, Yeshua HaMashiach, maka mujizat terjadi. Dikuduskan nama-Mu Bapa di surga, di seluruh dunia ini. Banyak orang menuntut nama-Mu Tuhan. Namun biarlah nama-Mu di akhir zaman ini dikuduskan dan dimasyhurkan di seluruh. Dikuduskan nama-Mu Bapa, menjadi nama menara kekuatan dan keselamatan bagi bangsa. Dan datanglah kerajaan berlembaga di seluruh dunia. Demi nama Yeshua Masih kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.